Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua kita dalam keadaan luar biasa hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang ada di perjalanan mungkin, yang ada di luar kota. Mari kita bersama-sama hari ini menikmati Tuhan dalam ibadah kita. Saya percaya ketika kita berhimpun, bersepakat bersama, di situ Tuhan hadir. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, waktu yang terbaik yang Tuhan beri untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, membawa korban syukur kami, membawa korban pujian kami. Kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami yang onsite, kami yang online, bahkan yang streaming, setiap kami mengalami lawatan Tuhan hari ini. Terima kasih Roh Kudus berbicara buat kami, mengurapi kami. Kami siap untuk menikmati Tuhan. Setiap kita yang siap beribadah bersama-sama katakan amin. Saudara, mari kita menyaksikan Voice of Pentecost dan pengumuman sebelum kita akan beribadah. Fellowship WBMCC akan diadakan pada hari Rabu 29 September jam setengah 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema Mensana in Corpore Sano. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam setengah 8 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Moses. Terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, mari berdiri. Kasih setiamu Tuhan selalu lalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai, sorak-sorai yang paling meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kami datang menikmati Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Mari datang dengan kerinduan. Mari datang dengan kerinduan. Kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Puaskan hasrat hatiku di tempat kudus-Mu, di bait suci-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah di hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Waktu dekat hati kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu secara
berkata pagi ini di hadapan kami butuh Engkau selalu ya Aba. Karena kami gak bisa jalan sendiri. Kami gak akan lihat sesuatu yang lebih baik, bahkan perlindungan pemeliharaanmu atas hidup kami kalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Itu sebabnya pagi ini kami rindukan Engkau Tuhan. Hadir, datang, jamah, lawat semua kami ya Aba. Oh rabataka rabasikata karabalabalabalabalabalabala. Tidak bataka ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Engkau yang mengenal setiap anak-anakmu. Engkau yang tahu apapun yang dirindukannya pagi ini. Penuhi ya Aba. Jamah, puaskan kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Aba. Berbicaralah buat kami, sebab kami membutuhkannya. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, biar apa yang Tuhan mau untuk kami dengar hari ini, karena-Mu semua menjadi terang, menjadi jelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara, kita sedang ada di sebuah musim yang baru dalam perjalanan gereja kita khususnya. Dan saya percaya saudara yang perhatikan serius apa yang disampaikan oleh gembala sidang kita, pasti akan menangkap apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita renungkan, kita kerjakan hari-hari ini. Saudara, tema yang sedang terus dibicarakan yaitu tentang bagaimana kita berjalan di dunia ini, tapi kita bisa mencari perkara di atas. Kita bisa berpikir tentang perkara-perkara yang ada di atas. Yang paham katakan amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita lihat sama-sama ayat firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca ada 6 ayat, Kolose pasal 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Sebelum saya ajak saudara buru-buru lihat ayat-ayat itu, saya mau bilang buat kita begini. Ada banyak keadaan yang hari ini seharusnya keadaan itu mempengaruhi banyak orang, khususnya orang-orang percaya, sehingga kehidupan seharusnya sebagai anak Tuhan itu real. Bisa tangkap maksud saya? Ada banyak penderitaan, kesulitan, sehingga keadaan-keadaan itu justru akan mendorong banyak orang untuk hidup sebagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Tapi pertanyaan saya begini, apakah pernah saudara amati memang seperti itu? Atau saudara ketemu orang dan saudara heran, loh dia anak Tuhan seharusnya hidupnya seperti ini, tapi faktanya enggak begitu. Padahal udah banyak keadaan yang seolah-olah mendesak Bapak Ibu Saudara ya, membuat sehingga orang didorong untuk harus semakin bergantung, berharap pada Tuhan, bahkan menjaga hidupnya benar seperti kata firman Tuhan. Tapi faktanya tidak seperti itu. Saudara mungkin pernah ketemu orang yang dulunya saudara dengan dia begitu bergairah dengan Tuhan, tapi kemudian kita ketemu yang terjadi ada yang salah ya, ada yang berubah. Saya harus bilang ini buat kita semua saudara. Pesan hari ini sedang mengarahkan kita untuk mari kita evaluasi diri kita. Karena itu mari kita baca sama-sama supaya kita akan masuk kepada apa yang menjadi pesan hari ini. Kita baca mulai dari ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah dalam kurung, itu di Alkitab kita dalam kurung, atas orang-orang durhaka. Ayat berikutnya,
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat berikutnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat tema di Alkitab kita, judulnya manusia baru. Semua yang baru itu pasti menarik. Betul Bapak Ibu Saudara? Ini yang masih bujangan-bujingan ini pas ketemu ya pacar baru, wah lupa segalanya. Sama juga Bapak Ibu Saudara, kita baru punya sesuatu yang baru, kayaknya itu menjadi sesuatu yang begitu menarik perhatian kita. Hampir banyak waktu kita habiskan di situ. Tapi ingat baik-baik, semua ya yang sepertinya itu menarik di awal, pada waktunya akan jadi berubah. Halo? Betul Bapak Ibu Saudara? Saya harus bilang ini buat kita semua Saudara, untuk kasih ingat yang sudah menikah, ada yang berubah. Nah ketika itu berubah, pertanyaannya, apa yang saudara buat? Waktu kita pertama kali dipercayakan menerima sebuah pelayanan, rasanya begitu menggairahkan, karena menganggap sebuah kehormatan yang diterima. Tapi pertanyaan saya, apakah masih seperti itu hati kita waktu menerima sebuah tanggung jawab? Logis, jujur, ada banyak hal yang akan berubah selalu dalam kehidupan kita. Termasuk Bapak Ibu Saudara, pengalaman waktu kita terima Yesus. Pengalaman ketika kita merasakan bahwa Kristus itu sudah mati buat kita. Kita masuk dalam sebuah kehidupan yang baru dengan Tuhan. Itu juga sesuatu yang menggairahkan. Tapi pertanyaannya, apakah itu terus konsisten? Atau kita mungkin kembali pada hidup yang lama? Orang Israel pada waktu keluar dari Mesir, wah itu begitu bersemangat. Mereka keluar dari sebuah perbudakan yang bertahun-tahun. Ketika lihat mujizat-mujizat, itu menarik sekali buat mereka. Tapi kisah berikutnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu keadaan yang seperti itu. Nah mari pagi ini, saya mau ajak kita untuk dari bagian firman Tuhan ini, mari kita cek hidup kita. Apakah benar tema itu manusia baru ya, itu masih tetap menjadi gambar nyata buat saudara dan saya. Nah mari kita lihat sama-sama apa yang saya tulis dalam bagian ini. Oh ini ada gambar bagus ya saudara ya. Lihat anjing baru. Waduh, ada orang yang penyuka anjing itu pas lihat anjing aja nggak usah yang macam-macam, baru lihat foto aja, waduh mantap banget, menarik sekali. Tapi setelah punya anjing berapa lama apa masih punya perhatian sama seperti itu. Semua yang baru, apapun itu menarik buat kita. Termasuk hidup sebagai anak Tuhan, itu juga sangat menarik buat saudara saya pada awalnya. Nah karena itu mari sama-sama, bagaimana pertanyaannya dari teks ini, bagaimana supaya hidup sebagai manusia baru itu bisa tetap dipertahankan, bahkan progres mencapai yang Tuhan inginkan. Saya mau tanya dulu, berapa banyak saudara yang hari ini ingin lihat kira-kira saya udah di kondisi seperti apa dari teks ini? Apakah kita sudah maju jauh, atau kita sedang ada di kondisi yang bukan maju, sedang mundur? Ya, dari titik awal yaitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ingat khotbah 2 minggu yang lalu tentang pikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Cari perkara yang ada di atas. Alasan, ada 4 alasan yang sangat kuat yang penulis Kolose, dalam hal ini Rasul Paulus menjelaskan sebagai dasar kenapa harus memikirkan perkara yang di atas, cari perkara yang di atas. Nah, hari ini sama-sama kita akan lihat sama-sama
bagian yang pertama. Saya mau ajak kita baca ulang kalimat ini. 1, 2, 3. Karena itu, matikanlah. Terus kemudian ada kata berikut hadir. Dalam dirimu ini menunjuk kepada kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup manusia kita, manusia daging kita. Terus kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang duniawi. Jadi ada perkara duniawi yang menjadi analogi yang disampaikan oleh sang penulis sebagai perhatian Bapak Ibu Saudara dan saya untuk perkara yang satu ini. Jadi ada kata matikanlah. Apa yang mati? Daging kita. Terus apa lagi? Duniawi kita. Lalu ini ekses daripada hal ini Bapak Ibu Saudara, yaitu kedagingan itu. Dampaknya yang hadir yaitu ada percabulan, kenajisan, apalagi hawa nafsu, keserakahan yang disebut sama dengan penyembahan berhala. Itu buah dari kedagingan yang diperintahkan buat kita untuk diingatkan. Mari matikan itu. Kalau lihat bahasa asli Bapak Ibu Saudara, kata matikan itu dalam struktur kata atau struktur kalimat yang dipakai itu menjelaskan tentang sesuatu yang dulu pernah terjadi, sesuatu yang pernah kita alami dalam hidup kita, tapi harus aktif sampai hari ini. Jadi secara aktif bagian kita harus terus mengerjakan pekerjaan, mematikan itu dalam kehidupan kita. Yang paham katakan amin. Dan saya mau buru-buru maju untuk kasih lihat buat Bapak Ibu Saudara, di dalam daging kita ini Bapak Ibu, itu bahasa daripada Paulus bilang gini, roh apa? Roh penurut. Nah, itu bahasanya. Jadi daging atau bicara tentang keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang ada dalam diri manusia normal kita ini, selalu punya kecenderungan itu membuat kita jadi lemah. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Ini roh memang semangat sekali untuk terus bergerak maju, tapi daging ini bisa menarik kita ke bawah. Nah karena itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat ada ayat. Mari baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 6 ayat 11 sampai ayat 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti apa? Keinginannya. Terus kemudian dibilang gini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang apa? Hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Jadi coba perhatikan kalimat dari teks ini. Jadi bilang begini, hendaklah kamu memandang. Kita harus punya persepsi yang benar dulu. Apa persepsi yang benar? Kita ini sudah mati bagi dosa. Yang paham bilang amin. Amin. Kita semua ini sudah mati bagi dosa. Tapi untuk itu menjadi real, atau ada buah yang nyata dari persepsi itu, maka dibilang gini, jangan dosa itu berkuasa lagi dengan cara menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan atau menuruti keinginan daripada daging itu. Saudara, kalau bicara tentang perkara ini, jujur, coba kalau kita tilik diri kita, jujur, selama saudara dan saya jalan ikut Tuhan, bagaimana pengalaman kita? Dulu di kantor pusat Bapak Ibu Saudara, ada teman yang begitu melayani Tuhan, semangat habis. Worship leader yang mantap, pengajar yang mantap, pengkhotbah yang mantap. Tapi kita nggak pernah tahu perjalanan hidup pribadinya. Satu hari muncul hal-hal yang kemudian menjadi celaan buat orang lain. Nah, entah kapan atau dimulainya keadaan-keadaan itu, di titik mana. Tapi satu perkara yang saya harus bilang dari teks ayat ini, ketika seseorang kemudian menyerahkan apa? Tubuh dia untuk mengikuti keinginan dosa itu, maka itu langkah di mana jalan mundur seseorang itu hadir.
Karena itu saya bilang buat kita semua hari ini, jemaat GBMCC, mari jangan serahkan anggota tubuh kita ini untuk menuruti keinginan-keinginan yang sifatnya dosa itu. Kalau kita ingin untuk tetap berjalan sebagai gambar manusia yang baru, yang paham bilang amin. Amin. Bilang buat sebelahmu, matikan dia. Amin. Matikan dirimu itu, daging itu loh. Lalu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, lihat ayat berikutnya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Atau saya pakai bahasa ini, kalau kita mengaku kita ini milik Yesus, mestinya salibkan daging kita. Yang siap kerjakan itu bilang amin. Yang siap lakukan itu bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang duniawi. Saudara, yang duniawi itu kemudian buahnya itu diteruskan dengan kalimat begini. Ada yang disebut dengan apa? Percabulan. Kata percabulan ini merujuk kepada semua bentuk dosa seksual. Saudara mau sebut apa saja yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dosa seksual, ini adalah buah daripada tidak mematikan daging itu. Yang berikutnya, kenajisan. Ini masih bicara tentang hal-hal seksual. Mencemarkan diri. Terus kemudian membiarkan hawa nafsu. Bahkan ada kata yang lebih tegas lagi tentang nafsu jahat. Jadi menjelaskan tentang semua hal-hal yang sangat negatif. Itu membiarkan, itu menguasai hidupnya. Yang berikutnya lagi, saudara lihat yang berikutnya, yaitu keserakahan. Apa itu keserakahan? Saudara, keserakahan itu punya ciri-ciri seperti ini. Yesus sampai bilang gini, jangan sampai kita punya dua tuan. Orang serakah itu akan cenderung akan bersikap begitu. Jadi punya dua tuan. Lalu kemudian orang serakah itu dibilang gini, menjadikan orang lain menjadi objek untuk cari untung. Kalau ngomong begini agak peka ini ya. Bagaimana dengan bahasa sales? Saya lihat orang, berarti saya sedang lihat kesempatan. Saya sedang lihat peluang untuk kemudian ada sesuatu yang saya bisa terima dari dia. Nah, tapi yang dimaksud dalam teks ini kita perlu perhatikan baik-baik. Lanjutan kalimat berikut yang dilihat oleh Petrus itu menolong untuk kita punya persepsi yang benar tentang yang dimaksud dengan melihat orang kemudian menjadikan orang sebagai objek keuntungan. Itu dia sedang bicara tentang guru-guru palsu yang kemudian dengan tipu muslihat hanya ingin untuk mengambil keuntungan dari jemaat itu. Ya, bukan bahwa orang-orang itu untuk dekat kepada Tuhan, tapi dengan semua kepalsuan yang dia buat, yang penting dia bisa ambil sesuatu dari orang itu. Itu yang disebut dengan keserakahan dalam bentuk melihat orang sebagai apa? Kesempatan untuk atau objek untuk mengambil keuntungan. Saya nggak bilang jadi sales begitu terus itu nggak begitu ya. Kacamata yang mesti diluruskan dalam teks ini. Lalu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ada ayat yang lain lagi yang saya kutip di sini yaitu 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, yaitu bahasa Paulus. Ternyata cara Tuhan untuk buat dia jangan sampai jadi orang yang serakah sebetulnya. Serakah yaitu taruh duri dalam daging. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, atau bahasa saya begini, ada orang yang nanti dikasih duri baru dia bisa menguasai dirinya. Ada orang yang tidak perlu dikasih duri. Ada orang model orang Jawa barangkali, baru mata melotot dikit dia udah minta maaf, dia udah langsung minta maaf, saya sudah salah. Tapi ada orang modelnya kayak orang Ambon, orang Batak, nanti teriak-teriak, sudah teriak-teriak, bukan cuma teriak lagi, sudah dilabrak betul ya, pakai rotan atau apa, baru dia mau minta ampun. Nah, buat saya yang begini, saudara mau pilih yang mana? Tunggu duri datang, baru kemudian itu merendahkan kita, atau nggak perlu pakai duri, saya bisa merendahkan diri. Pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Saya pilih yang terakhir bahasa saya. Tuhan, nggak usah kasih duri buat saya, nggak perlu pakai duri pun saya udah bisa bertobat begitu ya. Udah bisa berubah. Nah, saudara lihat akibat kalau orang serakah itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak mungkin bisa mencari perkara-perkara di atas. Kalau orang serakah, cinta uang itu akan membawa hidup dia sama dengan penyembahan berhala.
Coba lihat aja Bapak Ibu Saudara. Orang kalau serakah, orang cinta uang, udah macam-macam cara. Apapun yang penting dapat duit. Mau di gunung mana kah, mau di gunung mana, yang penting dapat duit. Itu karena sudah kelewat hatinya kepada cinta uang. Nah, mari lihat sama-sama hari ini dari bahasa Kolose pasal 3 ini. Kita cek hidup kita. Apakah betul kita sedang tetap berjalan sebagai manusia baru? Apakah kita sedang mematikan daging kita, hal-hal duniawi dalam diri kita, bahkan melihat dampak ini, dampak yang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, dan satu lagi penyembahan berhala itu tidak ada dalam hidup kita. Puji Tuhan kalau kita bebas dari perkara itu. Yang bebas, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Artinya bahwa kita sedang berjalan sebagai manusia baru. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, dibilang dengan bahasa ini, buanglah atau tanggalkanlah apa yang harus dibuang. Jadi rupanya bukan sisi daging itu Bapak Ibu Saudara, bukan sisi hal duniawi itu yang perlu kita matikan dalam diri kita. Tapi kata buang itu lebih pas pakai bahasa ini Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan bahasa Yunani lebih bagus dipakai kata tanggalkan. Jadi tanggalkan itu seperti saya sedang pakai jas ini, saya harus lepas dari hidup saya. Amin. Bisa tangkap pengertian ini lebih gampang. Nah, kata itu dikaitkan dengan marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini daftar dosa yang berkaitan dengan hal kemarahan. Dan satu lagi, yaitu dengan perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita cek hidup kita untuk perkara yang satu ini. Kalau itu masih menjadi masalah buat kita, berapa banyak yang bersedia hari ini bilang, saya mau lepas itu. Saya mau apa? Tadi bahasa saya mau tanggalkan itu dari hidup saya. Amin. Amarah. Saudara, saya senang ketika belajar tokoh ini, 3 tokoh ini. Ada sebuah perilaku yang sebetulnya dalam perjalanan waktu yang sudah panjang, dengan banyak pelajaran yang Tuhan ajarkan buat hidupnya, ada yang berubah dari hidup dia. Tapi yang terjadi tetap ternyata tidak berubah juga. Hal dasar itu tetap menjadi sesuatu yang seolah terjaga dalam hidup dia. Dia belum dia belum tanggalkan dari hidup dia. Saudara pasti kenal tokoh yang namanya Saul. Itu orang yang dari masa muda, kalau bahasa gampang, tidak nyaman itu tidak percaya diri mungkin, orang kehilangan gambar diri. Itu tokoh yang satu ini, si Saul ini Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai pada momen dia ditolak Tuhan, lihat di 1 Samuel 15, hal yang sama hadir, hanya gara-gara ingin untuk tetap mendapat penghormatan dari orang Israel. Dia ambil resiko, sesuatu yang gak boleh dia lakukan sebagai seorang raja. Dia tetap langgar itu, hanya untuk tetap menerima sebuah penghargaan, penghormatan, pujian dari orang lain. Itu Saul Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan tokoh berikut, yaitu Musa. Musa itu kan punya karakter paling keras Bapak Ibu Saudara. Coba nonton film Musa. Pulang Bapak Ibu Saudara nonton lagi film Musa. Itu berapa banyak orang yang dia bunuh, ini Musa. Kalau marah, bunuh orang, itu Musa. Sampai membunuh. Dan ternyata Musa ini ditolak Tuhan juga gara-gara tidak bisa tahan dengan emosi yang berkobar-kobar itu. Itu Musa. Jadi ada banyak hal yang Tuhan proses dalam hidup dia. Tapi satu ini kayaknya dia belum lepas-lepas. Coba kita cek kita apa yang belum lepas dari hidup kita. Tidak perlu pakai 2 pelepasan kan begitu kan? Masa mesti pakai 2 pelepasan? Udah 2 pelepasan, tanya 2 pelepasan, sudah Pak, tapi aku belum lepas-lepas juga. Saudara lah yang lepaskan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ini udah pakai pendua siapapun, bukan. Kitalah yang harus evaluasi diri dan kemudian dari waktu ke waktu bersedia untuk saya mesti buang dari hidup saya. Bersedia untuk saya mesti disiplinkan diri saya untuk tidak membiarkan keinginan itu menguasai hidup saya. Lalu yang paling satu lagi nih, yang paling akhir ini, yaitu si sang tokoh satu ini, Yudas. Pada akhirnya juga dia binasa karena karakter dasar, atau sifat dasar, tabiat dasar yang tidak dia lepas dari hidup dia. Saudara, saya mau tutup hari ini
dengan pesan yang terakhir. Nah, mari lihat sama-sama hal yang terakhir. Kita baca kalimat ini. Jadi udah matiin, udah tanggalkan, lalu kemudian kita harus tetap mengenakan apa? Manusia baru. Nah, apa yang diterjemahkan oleh sang penulis tentang kalimat ini atau teks ini atau bahasa ini tentang mengenakan manusia baru? Coba lihat sama-sama. Dibilang gini, terus menerus. Saya baca balik di atas biar Bapak Ibu Saudara lihat ayatnya. Dan telah mengenakan apa? Manusia baru yang apa? Terus menerus diperbaharui. Kira-kira hari ini nanti mari kita tanya buat diri kita, apa yang saudara saya buat untuk kita dari waktu ke waktu terus mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Itu PR buat saudara saya. Kalau mungkin ada yang bilang nih, saya mau terus mengalami pembaharuan dalam hidup dengan intim dengan Tuhan. Saya mau ingin mengalami terus menerus diperbaharui oleh Tuhan dengan baca, renungkan firman Tuhan, dengan belajar. Apapun yang saudara lakukan dengan tujuan, saya mau untuk terus menerus diperbaharui. Itu sebuah tindakan yang sangat positif yang akan buat kita tetap konsisten berjalan sebagai orang-orang yang hidup sebagai manusia yang baru. Yang paham katakan amin. Jangan lepas Bapak Ibu Saudara, atau jangan berhenti. Karena proses ini adalah proses yang progres. Kata terus menerus ini present Bapak Ibu Saudara. Terus menerus. Ada sebuah upaya dari pihak kita secara aktif yang kita kerjakan. Nah, lalu kemudian ini kalau itu kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, hal yang lain yang hadir yaitu ada pengetahuan yang benar dalam gambar, menurut gambar kalik. Jadi bukan menurut kita. Orang yang terus menerus ingin dibaharui pasti punya cara pandang yang kemudian jadi berubah juga. Kalau orang tanya saya begini, ini analogi buat saya. Pak Moses, dengan sekolah apa yang berubah dari Pak? Saya bilang saya merasakan ada banyak hal yang berubah dari cara saya menyiapkan sebuah khotbah, dari cara saya menyelidiki sebuah pesan, itu pun berubah. Ada sebuah proses yang mesti kita lihat. Ada yang terus progres dalam kehidupan kita. Itu akan menolong Bapak Ibu Saudara saya. Untuk kita akan terus tetap bergerak maju. Yang siap kerjakan itu katakan amin. Begini, orang ketika mulai berhenti atau puas dengan sebuah keadaannya, yang akan terjadi begini, yang muncul bukan maju, tapi yang muncul itu titik balik buat dia. Titik balik yang bukan yang baik, titik balik yang buruk buat hidup dia. Dia akan bergerak ke bawah, bukan bergerak lagi ke atas. Karena itu mari kita terus jangan puas dengan keadaan kita, apalagi hidup rohani kita. Ya, mari terus kenakan manusia baru dalam hidup kita. Maka yang akan hadir yaitu ini. Ada pengetahuan yang benar menurut gambar kalik. Lalu yang berikut, Bapak Ibu Saudara, saya catat di sini. Dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi, orang Yunani, bersunat tak bersunat, barbar, orang Skit, budak atau orang merdeka. Saya bisa terjemahkan, tafsirkan ini dalam beberapa kondisi. Kami baru beberapa waktu ini sedang bahas tentang menanam gereja. Jadi waktu bahas tentang menanam gereja, muncullah beberapa objek gereja yang kemudian diamati. Di Indonesia ada gereja suku, ada gereja yang nasional mungkin, atau ada gereja internasional. Ada gereja suku, ya. Ada kelompok yang suku itu punya ciri yang juga tetap ciri permanen, ya. Bahasa suku yang dia pakai. Dan ada kecenderungan Bapak Ibu Saudara, kecenderungan mulai cukup puas berhenti dengan kondisi itu. Saya ditelepon oleh salah satu rekan dari Aceh. Dia bilang ini, Pak, adakah gereja Bethel Indonesia di Aceh? Saya bilang ada. Saya bilang ada. Nah kalau ada, tolong Pak bisa buat saya nyambung dengan gembalanya. Saya mau amati gereja itu. Apa yang dibuat dalam proses perjalanan ada di sana atau ditanam di sana. Lalu dia bilang begini. Dia punya satu statement begini. Pak, saya di gereja saya 70 tahun gereja ini berdiri. Sampai hari ini tidak ada penanaman gereja yang kami buat. Jadi saya juga bingung apa yang dikerjakan, ya.
di dalam gereja yang bersangkutan. Sehingga dalam kerangka waktu yang cukup panjang, tidak ada satu gereja pun yang ditanam oleh gereja ini. Alias tidak ada pergerakan apa-apa yang dikerjakan. Sehingga dia tertarik untuk mau mengamati apa yang dibuat oleh gereja Bethel Indonesia. Nah, saya hari ini harus bilang ini buat kita semua. Kalau kita mulai bawa diri kita pada kelompok-kelompok tertentu, yang hadir manusia baru itu orang yang sudah tidak lagi bisa membedakan orang lain. Maksudnya begini, oh kamu suku ini, kamu suku ini, kamu suku ini. Oh saya ini kan gereja Tionghoa gitu, ada begitu. Maaf ya, maaf, jangan sampai salah tangkap. Saya gereja Tionghoa, oh saya nggak cocok dengan gereja sana. Ini pikiran yang sangat tidak benar, ya, sangat tidak benar. Yang harus berubah. Sebab Alkitab menggambarkan bahwa tidak ada lagi orang budak, orang barbar, orang apalagi tadi yang saudara baca. Sudah nggak ada lagi yang seperti itu. Buat orang yang berjalan dalam kacamata hidup sebagai manusia baru. Nah, saya berdoa mari kita cek hidup kita apakah seperti itu atau tidak. Kalau enggak, mari kita hari ini di hadapan Tuhan bilang, Tuhan saya mau berubah. Yang siap katakan amin. Mari bangkit berdiri. Ada 3 kata kerja aktif yang Tuhan mau kita lakukan. Yaitu yang pertama, matikan dalam diri kita hal daging kita, duniawi, bahkan buah-buah yang muncul. Yang kedua, yaitu tanggalkan apa yang harus ditanggalkan. Tadi list dosa yang berkaitan dengan amarah dan kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Itu sedikit gambaran tentang tabiat daging yang masih tetap terbawa dalam hidup seseorang. Contoh tadi yaitu 3 tokoh saja yang sempat dipakai dahsyat luar biasa, tapi karena ada tabiat daging yang masih tetap dikenakan, belum ditanggalkan, sehingga berakibat ujung-ujungnya hidup dia bukan terus maju menikmati hal yang maksimal dari kehidupan dia. Lalu kemudian yang paling akhir pesannya buat kita, mari kenakan manusia baru. Yang mau katakan amin. Bagaimana bentuknya? Yaitu adalah sebuah kehidupan yang terus menerus diperbaharui, sehingga memperoleh pengetahuan yang benar tentang Khalik atau tentang Tuhan itu sendiri. Tidak lagi membedakan tidak lagi membeda-bedakan suku, macam-macam hal yang kita lihat dalam kehidupan kita di dunia sana. Lalu yang terakhir bahasa daripada tokoh ini bilangnya, sebab di dalam Tuhan kita itu sama. Yang maha mengerti katakan amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang melihat perilaku, cara kami bersikap, bahkan hidup daging, tabiat daging yang masih nyata hari ini di hadapan Tuhan. Seperti teks ini kami mau berkata, kami mau matikan itu dalam hidup ini. Kami mau matikan itu dalam daging kami. Kami tidak mau membiarkan daging kami menuruti keinginan-keinginan daging itu. Kami juga mau tanggalkan itu dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Mari masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau engkau menemukan ada hal yang hari ini harus dikatakan, saya mau tanggalkan itu, saya mau matikan itu. Mari berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Mari berdoa, mari minta ampun dari hadapan Tuhan. Mari minta kuasa Tuhan itu nyata atasmu. Bereskan dengan Tuhan.
bereskan di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama, Tuhan, saya mau mengenakan manusia baru. Tuhan, saya mau dibaharui terus menerus supaya saya mengenal pikiran Kristus, saya mengenal gambar Kristus dalam hidup ini ya Abang. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar hari ini Engkau membaharui kami. Hari ini kebenaran firman Tuhan itu menuntun kami untuk kami terus berjalan maju dalam keadaan yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan Tuhan terus pimpin hidup kami ya Aba, sampai kami mencapai kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Aba. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Aba, dan kami rindu melihat hidup kami yang terus diubahkan, dibaharui dari waktu ke waktu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ustaz. Baik Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Bapak Saudara yang ada di rumah bisa mentransferkan di rekening. Kita akan memberikan persembahan kita, sambil setelah itu kita akan bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita bangkit berdiri Bapak Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu, segala pujian, segala pujian bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu, segala pujian. Yesus, segala pujian bagimu. Sekali lagi katakan, Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di siang hari ini Bapa, oleh karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah kami ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu yang Kau lakukan bagi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di siang hari ini Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang memimpin pujian, yang memainkan musik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar apa yang dikerjakan hamba-hamba-Mu Tuhan, semuanya didedikasikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau terus memberkati, mengurapi anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada dalam setiap keadaan mereka Tuhan. Tuhan senantiasa menyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang memberkati Tuhan umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah lewat virtual Tuhan. Engkau memberkati semuanya di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Pengurapan yang sama mereka terima di rumah-rumah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biar kami terus mengenakan manusia yang baru dalam kehidupan kami,
Kami terus diperbarui oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Siang hari ini kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Engkau pakai terus mereka menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan Tuhan, untuk membawa bangsa ini untuk semakin maju lagi Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat keadaan yang terjadi di bangsa ini Tuhan, buat setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan. Penanganan ini boleh dikerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, COVID ini bisa dikendalikan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga krisis ekonomi Tuhan boleh teratasi ya Bapa. Terima kasih buat pertumbuhan ekonomi yang terjadi, semua karena campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus minta keamanan, kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Bagi kota di mana kami ada, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan situasi sosial politik di bangsa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Isyur Niko Nyotor Hardi bersama dengan 4 wakilnya, Karayon kami Bapak Pendeta Budi Sastra, Gembala Jemaat kami di tempat ini Bapak Pendeta Ishak Moses. Engkau urapi hamba-hamba-Mu, Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Pagar perlindungan-Mu terus menjadi bagian buat mereka. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, untuk menyatakan kabar baik, kabar keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, arahkan hati, angkat dua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, kau diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang menerima segala berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak.